Shalom semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di ibadah online kami. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama seminggu ini. Terima kasih juga atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan.
telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Ku
Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Ayub pasal yang 19 ayat 23 sampai 27. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan yang kedua diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, ya Tuhan kami, terangilah hati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara sekalian, saat ini orang takut dan bertanya-tanya tentang situasi COVID-19 ini. Yang sebetulnya menjadi ketakutan adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak setiap orang. Apakah ini adalah hari kiamat? Atau apakah ini adalah akhir zaman? Bagaimana dengan chip yang ditanamkan di bawah kulit? Lalu kemudian itu pertanda bahwa antikris akan mengendalikan semua kehidupan ini. Lalu apakah ada semacam konspirasi iblis untuk menguasai dunia ini dengan memakai senjata biologis berupa virus corona? Dan kemudian muncul hoax-hoax yang menakutkan, bahkan memakai dalil-dalil atau ayat-ayat Alkitab yang membuat orang-orang yang membacanya menjadi takut. Seakan-akan iblis telah mengalahkan kekuasaan Tuhan, dan seakan-akan iblis itu lebih berkuasa daripada Tuhan, karena Tuhan tidak mampu menghentikan virus corona dan iblis sedang berkecamuk, menunjukkan taringnya untuk menghancurkan dunia ini. Nah, saudara-saudara sekalian, bacaan firman Tuhan hari ini sangat bertolak belakang dengan isu-isu yang membingungkan, bahkan menakutkan. Dalam bacaan dari 1
Tesalonika pasal 4, ayatnya yang mulai ayat 13 tadi, setelah Rasul Paulus berbicara tentang keadaan mereka yang telah mendahului kita, dia mengunci cerita tentang hal kematian itu dengan berkata, karena itu, ayatnya yang ke-18, karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi saudara sekalian, isu akhir zaman, atau lebih tepat, akhir kehidupan, seharusnya menjadi satu isu yang membuat kita jadi senang. Bukan takut. Membuat kita terhibur. Dan kita terdorong, termotivasi untuk menjadi semangat menyambut kedatangan Tuhan. Dalam suasana COVID-19, tentu kita begitu prihatin dan sedih ketika orang-orang yang kita kasihi itu pergi, meninggalkan atau mendahului kita. Orang yang meninggal tentu sudah selesai. Almarhum atau almarhumah tidak lagi merasakan apa-apa. Mereka telah menjadi urusan Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang adalah mereka yang tinggal. Tentu diliputi perasaan sedih, ada yang sampai dengan stres, depresi. Pikiran mereka tertuju kepada mereka yang sudah meninggal. Bagaimana keadaan mereka? Apakah mereka baik-baik saja? Atau mereka mengalami sesuatu yang tidak baik? Tapi saudara-saudara sekalian, disinilah firman Tuhan menghibur kita. Di ayat 13 dikatakan dari 1 Tesalonika pasal 4, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi di sini saudara sekalian, ada dua alasan. Yang pertama, berita tentang Yesus. Jadi tentu saudara-saudara sekalian, ada alasan yang membuat kita ini terhibur, bahkan bersuka cita. Sementara orang lain takut akan apa yang terjadi di kemudian hari, takut dengan situasi, takut dengan kematian. Tetapi saudara sekalian, firman Tuhan dengan jelas mengarahkan kita kepada satu berita yang paling penting, yaitu berita tentang Yesus. Yesus memperlihatkan kepada kita tentang kehidupan yang sebenarnya. Sekali lagi, kehidupan yang sebenarnya. Apa yang dia maksud dengan kehidupan yang sebenarnya adalah hidup yang penuh dengan kebahagiaan sebagaimana yang dijanjikannya di dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Aku datang
agar mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Suatu kehidupan yang bahagia, penuh dengan kelimpahan. Dan apa artinya hidup itu? Hidup yang penuh dengan kelimpahan ini adalah suatu kehidupan yang mampu menghadapi penghinaan, penderitaan, pengkhianatan, dan mampu bersikap terhadap mereka yang memusuhinya. Dan ini Yesus kemudian jalani, memberikan contoh kepada kita, memperlihatkan kepada kita bagaimana seharusnya hidup itu. Jadi, saudara sekalian, tentu kita berdoa supaya mereka yang menghina kita supaya tidak ada lagi, supaya penderitaan itu disingkirkan, tidak ada lagi pengkhianatan, tanpa musuh, semuanya itu indah. Saudara sekalian, Yesus tidak menyingkirkan semua kenyataan hidup itu. Tetapi justru dia hadapi. Dan bagaimana dia menghadapinya itulah yang dia perlihatkan kepada kita sebagai contoh kehidupan. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan Yesus lakukan itu. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan ketika dia sudah berada di atas kayu salib, dia sangat sekarat. Dia masih berdoa untuk mereka yang menjahati dia. Dia berdoa, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang yang berbahagia adalah mereka yang menghadapi kematian dan masih atau mampu konsisten terhadap kasih yang selalu dia ajarkan, selalu dia dengungkan, selalu dia perlihatkan. So begini saudara sekalian, untuk melihat kebesaran hati seseorang, lihatlah dia ketika dia menghadapi ancaman ekonomi. Dia gelisah, kehilangan pekerjaan, dia mulai khawatir tentang masa depannya. Lihatlah ketika orang itu menghadapi ancaman penyakit. Apakah dia membenci kehidupan ini? Dia mengutuk kehidupan ini? Lihatlah ketika dia bagaimana menghadapi penderitaan, pengkhianatan, tuduhan, perlakuan tidak adil, direndahkan, dihina, diinjak-injak harga dirinya. Dan Yesus menghadapi semuanya itu dengan satu kebesaran hati. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, disinilah letak kemuliaannya itu. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian, mengalahkan kematian itu. Dia naik ke surga dan disaksikan oleh para muridnya dan bahkan disaksikan oleh 500 orang sekaligus. Kenapa? 1 Korintus pasalnya yang ke-15 berbicara tentang kesaksian Yesus bangkit ini oleh 500 orang sekaligus. Karena banyak yang berpikir bahwa jangan-jangan kebangkitan Yesus itu merupakan halusinasi dari para murid. Saudara sekalian, dalam ilmu psikologi, halusinasi itu biasanya hanya dialami oleh seseorang. Misalnya seseorang itu menunjuk, saya lihat ada orang yang lewat. Dan hanya dia yang melihat, tapi orang lain tidak melihatnya. Tapi dapatkah 500 orang sekaligus, 500 lebih, berhalusinasi tentang satu, yaitu kebangkitan Yesus? Ini bukan halusinasi, tetapi mereka melihat sendiri bagaimana dia bangkit dari kematian,
Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ialah bahwa iman kita adalah iman kepada Tuhan Yesus yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kalaupun kita menyembah Dia, beriman kepada Dia, kita tidak beriman pada kekosongan, tapi kita beriman kepada sosok yang nyata, yang hidup sampai dengan saat ini. Dia bangkit dan naik ke surga, artinya apa? Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, tempat yang indah bagi mereka yang percaya kepadanya, dan Dia siap menyambut kita. Apakah ini tidak cukup? Ini merupakan suatu kecukupan bagi iman percaya kita, sehingga kita terhibur oleh fakta-fakta iman ini. Nah, saudara-saudara sekalian, jauh sebelumnya seperti yang dibacakan di dalam Perjanjian Lama, Ayub yang juga dekat dengan penderitaan, tetapi ada satu pengharapan yang membuat dia itu hidup kembali, bersemangat kembali, yaitu bahwa dia ungkapkan di dalam firman Tuhan yang dikatakan bahwa tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Apa yang diungkapkan jauh sebelumnya oleh Ayub menjadi kenyataan di dalam Yesus. Dan kita, ketika kita beriman kepada Yesus, iman kita tidak sia-sia. Iman kita adalah iman yang berpengharapan. Dan inilah harapan kita. Dan ini juga adalah penghiburan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang telah menghibur kami. Firman-Mu yang telah memotivasi kami untuk kami bersemangat di dalam menghadapi kenyataan hidup apapun itu. Entah itu senang, entah itu susah. Entah itu berhasil, entah itu gagal, entah itu ancaman, entah itu kesehatan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau telah menyediakan bagi kami suatu kehidupan yang lebih indah, lebih sempurna. Dan kami yakin bahwa mereka, saudara-saudara kami, kekasih kami, yang telah mendahului kami, entah oleh karena korban virus corona, atau itu penyebab yang lain dari kematian mereka, kami percaya Tuhan menyambut mereka dengan kasih-Mu, dengan pengharapan yang kami tahu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus firman yang hidup itu, kami alaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita bersama-sama
akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Secara khusus kami mau berdoa untuk Presiden kami, Joko Widodo, dan para menteri kabinet, para gubernur, bupati, dan wali kota, sampai kepada pemerintahan di tingkat RT dan RW. Berikan kebijaksanaan kepada pemimpin kami di dalam mengatur pemerintahan. Biarlah kiranya Tuhan, hikmat dan bijaksana-Mu ada di dalam mereka. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman di dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami mau berdoa Tuhan untuk Bishop kami, The Right Reverend Renis Ponaya, untuk Dean kami, Reverend Timothy Chong, dan untuk semua klergi dan para pastor. Tuhan, tolonglah mereka, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Engkau di dalam memimpin jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kekuatan yang daripada Engkau yang menyertai mereka. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan di dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan untuk saat ini di mana kami masih mengalami tantangan Tuhan di dalam menghadapi virus corona Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan menolong kami semua, anak-anak-Mu Tuhan. Berikanlah kami kekuatan-Mu Bapa, berikanlah hikmat-Mu dalam menghadapi situasi yang ada. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk mereka yang terkena dampak daripada virus corona ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan tolong mereka, baik juga mereka yang mengalami kehilangan keluarga mereka. Biarlah kiranya Tuhan hiburkan hati mereka, kuatkan hati mereka. Dan juga para dokter, perawat, tim medis yang masih terus bergumul, berjuang Tuhan, di dalam menangani para pasien yang tertimpa virus corona ini Tuhan. Berikanlah kepada mereka kekuatan, kesehatan yang daripada Engkau ya Allah. Bapa, kami mau alaskan semua doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Bagimu-lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah, dan di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita,
Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dan tetap tinggal bersamamu senantiasa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online kami. Untuk melihat ibadah-ibadah sebelumnya, dapat mengunjungi channel YouTube kami di Holy Trinity Bandung Kolektif. Untuk info lebih lanjut, dapat melihat website kami di www.holytrinitybandung.com. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan.